Sobat Neba, BTT Harana Kaisar episode 746 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan menyamar sebagai Jiugen dan menghadiri pertemuan para Zhangmisi, sekelompok makhluk gila yang sengaja menciptakan kekacauan di berbagai dunia. Mereka membanggakan kehancuran yang mereka buat, termasuk runtuhnya perisai sensi. Saat mengetahui satu anggota hilang, mereka sepakat mencari pengganti baru dengan menyebarkan topeng 7 kehidupan ke berbagai dunia. Xiaoyan berhasil tidak dicurigai, tapi hatinya dipenuhi niat membunuh setelah melihat kegilaan mereka. Ia bertekad membasmi para Zhangmisi satu persatu. Saat kembali sadar, He Xianren merasakan kuatnya niat membunuh dari Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum tipis sambil bergumam, "Aku hanya mimpi buruk." He Xianren tertawa kecil, tidak melanjutkan pertanyaan. Sementara Xiaoyan menunduk dan mulai merapikan benda-benda yang ia kumpulkan. Sekilas, benda-benda itu tampak sangat biasa. Begitu biasa hingga membuat Xiaoyan bertanya-tanya, mengapa ia perlu mengumpulkannya. Pandangan Xiaoyan jatuh pada kompas yang di atasnya tersusun aneka objek kecil. Sebagian besar tampak seperti barang rusak tanpa sedikit pun gelombang energi. Namun beberapa di antaranya merupakan penanda waktu dari satu era tertentu, seperti potongan kuningan tua ini. "Perhatikan baik-baik," ucap He Xianren. Dengan satu ketukan jari, sepotong kuningan kuno yang telah rusak melayang ke depan Xiaoyan. Tampak biasa dan tak menunjukkan fluktuasi energi apapun. Namun ketika kekuatan jiwanya menyapu benda itu, Xiaoyan segera merasakan adanya sesuatu yang tersembunyi. Di dalam lempengan kuningan itu tersimpan satu teknik Dao dari zaman kuno. Tidak terlalu kuat, tetapi berasal dari era kuno yang telah punah. Nilai utamanya terletak pada pemahaman makna sejatinya. Teknik yang aneh, sangat berbeda dari teknik zaman sekarang, gumam Xiaoyan dengan terkejut. He Xianren lantas menjelaskan, itu adalah sisa dari Zhenchun Qiling, teknik kuno yang berasal dari ras yang sudah lama lenyap dalam aliran waktu dunia Sanhai. Mereka bahkan ada jauh sebelum ras Simi. Bisa dikatakan sebagai leluhur mereka. Teknik ini berfokus pada kekuatan jiwa, mengandung makna paling murni dari seni jiwa. Jika kau bisa memahami esensinya, itu akan sangat membantumu dalam teknik jiwa, ucapnya. Sebagai pengumpul benda-benda tersebut, He Xianren tentu tahu betul apa yang ia miliki. Xiaoyan pun tanpa ragu saat mengatakan, memahami makna sejati itu bukan masalah mudah. He Xianren justru tertawa, "Hahaha, itu sulit bagi kami. Tapi untukmu, sang makhluk tertinggi sensi, mungkin makna sejati itu dapat dipahami hanya dengan satu pandangan." He Xianren menatap Xiaoyan dengan keyakinan mendalam. Mungkin karena ia pernah melihat siapa Xiaoyan pada kehidupan sebelumnya, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Ia sama sekali tidak merasa dirinya sehebat itu. Namun setelah menenangkan pikiran, hanya dalam waktu setengah batang dupa, ia benar-benar memahami makna penenang jiwa yang tersembunyi di dalam teknik itu. Kekuatan jiwamu memang masih berada di tingkat alam void, tapi aku bisa merasakan itu mulai menembus batasnya. Namun untuk melangkah ke alam tanpa harapan, masih butuh waktu, ucap He Xianren. Ia kemudian melanjutkan, "Di sini aku punya beberapa benda lagi. Masing-masing mengandung makna dari zaman kuno. Kau bisa melihatnya, mungkin berguna bagimu." Sejak berada di konferensi alam Deo kekacauan, He Xianren memang selalu memperlakukan Xiaoyan dengan murah hati. Bahkan saat Xiaoyan tidak memiliki apapun sebagai balasan, Xiaoyan mengangguk dan memeriksa benda-benda itu. Setiap benda seolah berasal dari waktu yang berbeda, masing-masing membawa suasana, makna, dan hukum yang berbeda pula. "Terima kasih, meski tak memberikan bantuan langsung, makna sejati di dalamnya bagaikan mata air yang membersihkan debu. Rasanya pemahamanku terhadap teknik semakin jernih," ucap Xiaoyan. Ia tidak melebih-lebihkan. Kemajuan itu sulit diukur, tetapi benar-benar nyata. Pencerahan tidak selalu harus ditumpu dengan paksa. Setiap tetes pemahaman adalah bagian dari Dao, sambut He Xianren sambil tersenyum. Ia kemudian berkata, "Tidak lama lagi,
kita akan mencapai Xingshu, dewa dan iblis, salah satu dari sedikit tempat di Shitan Xuanje, di mana para dewa dan iblis dapat hidup berdampingan. Beberapa waktu belakangan, kau pasti tahu bahwa konflik antara keduanya semakin memburuk, ucap He Xianren. Meskipun secara aturan dilarang terjadi pertikaian antara dewa dan iblis, itu hanya kesepakatan di atas kertas. Ketika kepentingan saling berbenturan, tak ada yang bisa benar-benar mencegah konflik besar. Bahkan baru-baru ini terjadi beberapa pertempuran besar. He Xianren menjelaskan sambil menutupi kekuatan dirinya dengan benda-benda khusus, sehingga bahkan Xiaoyan tidak bisa merasakannya. Meskipun He Xianren tampak tidak menyukai perempuan, bukan berarti ia tidak kuat. Kalau begitu, apakah perjalanan kita kali ini berbahaya? Tanya Xiaoyan. Tidak bisa disebut berbahaya, hanya saja situasinya kacau, dan belum tentu kita bisa menemukan informasi yang kita cari. Tapi tetap harus dicoba. Jika kita memperoleh petunjuk yang tepat, kita tidak perlu membuang waktu untuk pencarian sia-sia, ucap He Xianren. Xiaoyan kemudian bertanya, bukankah kau mengenal si nomor 3 dari Shitan Xuanje? Jika dia mau membantu, bukankah akan jauh lebih mudah? He Xianren terdiam sejenak, lalu berkata, kami memang dari dunia berbeda. Bahkan di Kongres Kekacauan, aku belum pernah berinteraksi langsung dengan 3, tapi aku bisa menebak siapa dia. Kalau begitu, kau mengenalnya? Tanya He Xianren balik. Xiaoyan tersenyum pahit dan menggeleng. Meski sudah mengenal banyak anggota Kongres Kekacauan di dunia nyata, sebagian dari mereka belum pernah benar-benar ia temui. Bergantung pada orang lain tak sekuat bergantung pada diri sendiri. Lebih baik kita mencari informasi sendiri. Seharusnya tidak terlalu sulit. Oh iya, Yin Yang Jimudan sudah mengirimkan imbalannya. Akan kuserahkan padamu sekarang. Dengan satu gerakan tangan, sebuah cincin terbang kepada Xiaoyan. Kekuatan jiwa Xiaoyan melusuri isi cincin itu. Ketiga benda yang pernah dijanjikan He Xianren. Pertama, benih tata tertinggi kura-kura Shu, sisa kekuatan dari seorang keabadian dewa yang telah gugur, berisi hukuman dan aturan yang dapat dipahami oleh pewarisnya. Kedua, prisma kekosongan, sebuah prisma yang dapat memantulkan dan menumpuk ruang dari berbagai dimensi, bahkan memantulkan serangan ke dunia lain. Ketiga, 3 inti roh, 3 entitas jiwa kuno yang bisa menjadi batu loncatan dalam teknik jiwa tingkat tinggi. Xiaoyan mengeluarkan ketiga benda tersebut. Pandangannya jatuh pertama kali pada benih kura-kura Shu yang dikelilingi cahaya kekacauan. Ketika jarinya menyentuhnya, aliran hukum yang luas dan dalam langsung membanjiri pikirannya. Dalam benih itu, sebuah bayangan pedang bening seperti kaca muncul, menggantung di atas inti jiwanya. Pedang itu tidak memiliki mata pisau, namun menyemburkan aura yang mampu memutuskan sebab akibat. Itu bukan pedang nyata, melainkan pedang aturan yang mengiris jiwa. Pedang yang hanya bisa dibentuk dari ketajaman hati. Jadi, seperti ini, Xiaoyan berbisik sambil menutup mata. Pedang itu adalah manifestasi aturan tertinggi seorang keabadian dewa yang telah gugur, yang memasukkan pemahaman kuatnya ke dalam benih itu agar dapat diwariskan. Tak lama kemudian, kabut putih berwujud nyata muncul di atas kepala Xiaoyan, lalu memandat menjadi sebilah pedang. Aura jiwa mengalir deras di sekitarnya. Pedang itu memiliki kesamaan dengan teknik Hunyuan Jan Miji milik Xiaoyan. Sama-sama berpusat pada kekuatan jiwa. Perbedaannya, pedang ini berakar pada pemahaman, pedang hati. Xiaoyan mengangkat pedang itu dan mengerahkannya kepada Yao Nantian yang sedang duduk bersila di samping. Tuh tuan, ampun, seru Yao Nantian ketakutan. Ia mundur sampai ke tepi kompas. Wajahnya pucat. Pedang jiwa itu berhenti tepat di depan glabella Yonantian. Kekuatan membunuh yang terkandung di dalamnya membuat jiwa Yonantian bergetar tak terkendali. Benih kura-kura Shu ini mengandung seni pembunuh jiwa yang luar biasa. Dengan memelihara pedang hati menggunakan jiwa sendiri, pedang ini dapat menjadi serangan tersembunyi yang mematikan dan hampir mustahil ditahan. Gumam He Xianren sambil menatap aura tak terlihat yang menyelubungi Xiaoyan. Mungkin begitu, ucap Xiaoyan.